hati-hati sama kebencian terhadap orang soleh. Saya mau cerita, dari tadi juga cerita ya. Di kampung kami di Indramayu, di kampung saya sama kampungnya Syarifah Abqariyah, Kak Yaya, satu kampung kami, sama-sama di Indramayu. Walaupun Kak Yaya lebih kota daripada saya. Ada makamnya Habib Muhammad bin Abdurrahman Asgaf, kakek saya. Sebenarnya tepatnya kakeknya kakek saya. Ya, saya generasi kelima. Habib Muhammad bin Abdurrahman Asgaf, seorang ulama, seorang soleh, seorang wali min auliyaillah. Dikuburkan tidak jauh dari rumah kami, rumah orang tua saya. Makam beliau di masa saya kecil itu belum ada bangunannya, baru masih, seingat saya baru dipagerin aja. Yang ternyata yang magerin juga abah saya, karena kalau ada kucing lewat di atas kuburnya, kucingnya mati. Kalau ada ayam lewat di atas kuburnya, ayamnya mati besoknya. Akhirnya biar nyelamatin binatang-binatang nih, biar nggak pada mati gitu, sama abah dikasih pagar biar binatang nggak lompatin atau nggak lewat di atas kubur. Satu waktu masjid depan rumah, di masjid depan makam mau dilebarin. Dan kalau dilebarkan itu, kalau melebarnya ke kanan, itu jadi bentuknya nggak bagus gitu. Akhirnya mereka pamitan kepada abah saya dan kepada paman saya, abangnya umi saya, untuk dilebarkan ke depan, yang artinya dengan menggeser atau memindahkan makam. Jadi makam walinya mau dipindahin. Makamnya Habib Muhammad bin Abdurrahman Asgaf. Mereka pun rapat memanggil abah saya dan paman saya. Mereka bilang, kita izin nih makamnya ini mau dipindahkan ke pemakaman para habaib. Karena di situ makamnya tuh sendirian juga gitu. Jadi mereka bilang mau kita pindahin aja lah makamnya dan makam di sekelilingnya. Memang ada juga makam beberapa orang yang lain gitu. Tapi yang maksudnya makam yang didatengin, makam yang dianggap sebagai wali itu adalah makam dia. Abah saya sebagaimana paman saya menjawab dengan jawaban yang sama. Kami nggak berani. Urusan mawali ini bukan urusan kita, teman-teman. Wali ini kata Allah Subhanahu wa taala, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian sangka orang yang matinya di jalan Allah, para ulama, para syuhada itu mati, mereka hidup di sisi Allah dan diberi rezeki. Jadi abah dan paman saya bilang, kita nggak berani, kami nggak berani. Kami akan istikharah dulu. Biarkan yang di dalam makam memberikan jawaban, mau apa nggak dipindahin. Ibu kalau nempatin satu rumah, kita rumahnya memang udah betah di situ, mau dipindahin kan nggak seenak-enak itu juga ya Bu. Ini apalagi waliullah, kasih Allah gitu. Ada satu orang dari pengurus di masjid tersebut gitu, dengan bahasa merendahkan, dengan bahasa meremehkan, dia bilang kayak begini, Allah udah mati ini cungkil aja beres gitu, dengan isyarat tangannya tuh kayak yang meremehkan sekali. Kemudian rapat pun selesai gitu kan ya, dengan tetap pemikiran bahwa kita nggak berani untuk melakukannya. Kami akan beristikharah minta jawaban. Dapat beberapa hari kemudian teman-teman, warga sekitar dihebohkan dengan keadaan si orang yang tadi ngomong kayak begitu ditemukan gantung diri di kamarnya, mati bunuh diri. Kita nggak tahu. Serem. Jangan berani-berani deh sama para walinya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati terhadap hatimu. Jangan berani ngomong gak enak tentang para habaib. Jangan berani ngomong gak enak tentang para ustadz, para ustadzah. Jangan berani ngomong gak enak tentang orang-orang yang ikut serta membawa syiar agama ini kemana-mana. Jangan berani-berani ngomong gak enak tentang para ulama, tentang para orang-orang yang hafal Al-Quran. Hati-hati. Kalau kamu mau bikin dosa, ibarat kata dosa yang lain aja. Kalau kamu mau benci, ibarat kata nih, kamu mau benci, yang lain aja. Jangan berani benci seseorang yang dalam hatinya ada Allah. Jangan berani-berani membenci orang-orang yang hidupnya sibuk sama Allah, yang hidupnya sibuk sama ajaran Allah, yang hidupnya sibuk mempelajari agama Allah.